hukum terkemuka yang dijadikan dasar dalam hukum dan penerapannya. Nah, kalau undang-undang itu adalah keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya. Nah, di sini ya kan ada traktat. Kemudian sumber hukum berikutnya adalah jurisprudensi. Yang dimaksud dengan jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Jadi ini base-nya itu berdasarkan keputusan hakim terdahulu, ya, bukan berdasarkan atas undang-undang. Kalau traktat itu adalah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara yang lainnya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan, ada yang masih tidak jelas. Nah, oke. Coba dicatat, traktat ini dibagi menjadi 2. Ya, ini mau tak kasih contoh. Ya, catat dulu ya. Traktat ini dibagi menjadi 2, yaitu traktat bilateral. Traktat bilateral dari tulisan itu yang bisa kita ketahui itu apa? Berarti traktat bilateral itu apa? Ada yang bisa? Traktat bilateral itu ialah perjanjian yang diciptakan oleh 2 negara. Berarti kuncinya di sini ya, bilateral, berarti 2. Contohnya itu adalah perjanjian 2 kenegaraan antara Indonesia dengan RRC. Perjanjian yang diciptakan antara 2 negara. Contohnya adalah perjanjian dwikenegaraan antara Indonesia dan RRC atau 2 kenegaraan. Ya. Jadi seseorang bisa mempunyai kewarganegaraan Indonesia dan kewarganegaraan RRC. Oke. Kemudian ada traktat multilateral. Yang dimaksud dengan traktat multilateral itu apa? Kalau bilateral 2 negara, berarti kalau multilateral itu berapa negara? Yuk, siapa yang bisa? Nih, Mbak Turia, dilihat dari ini ya, apa namanya? Pengertian dari traktat itu adalah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu negara dengan negara lainnya.
Jadi kalau jawabannya 1 itu berarti apa? Ini sudah tidak memenuhi dari pengertian dari traktat ya. Berarti untuk traktat itu minimal ada 2 negara yang membuat perjanjian. Nah, karena dia untuk 2 negara itu sudah ada, yaitu traktat bilateral, berarti untuk multilateral itu berarti adalah lebih dari 2 negara ya, banyak negara. Contohnya adalah perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa atau lebih kita kenal dengan sebutan NATO. Ya, pernah dengar toh NATO ya? Oke, sudah. Sudah ya contoh traktatnya. Contohnya itu untuk yang multilateral ya. Tadi kan udah untuk yang bilateral. Untuk yang multilateral itu adalah perjanjian yang dibuat perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa atau biasa kita kenal dengan sebutan NATO. Oke, saya ulangi lagi ya. Perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa. Terus ada lagi yang namanya traktat terbuka. Ya, itu yang multilateral. Itu contoh bilateral tadi. Aduh, ini di atas. Mana tadi? Nih. Gak ada ya? Kok gak ada? Oke, saya tulis. Perjanjian kenegaraan